CCTV memperlihatkan saat puluhan sepeda motor yang sedang konvoi masuk ke area SPBU di Jalan Tritura, Medan, Sumatera Utara. Puluhan pelajar yang diduga geng motor ini ternyata kabur dari kejaran polisi yang sedang melakukan patroli di sekitar lokasi pelajar tawuran. Karena panik, bahkan ada pelajar yang terjatuh dan ditangkap polisi. Polisi menyita senjata tajam yang dibawa pelajar itu dan dibawa ke Mako Polrestabes Medan. Ramdhani menjelaskan, Jalan Tritura Medan ini kerap dilintasi gerombolan geng motor dan melakukan tawuran. Bahkan kawasan Jalan Tritura ini menjadi lokasi tawuran antar geng motor. Sepeda motor yang anak sekolah itu? Ada sekitar 20-30 sepeda motor. Puluhan ya? Iya. Nah, itu kalau dari dugaan kita apa? Ini geng motor atau gimana, Bang? Kan anak sekolah tawuran gitu. Tawuran ya? Sajam, ya. Ada sajam juga ya? Iya. Terus Bang, ada polisi yang ngejar Bang ya? Ada Bang. Nah, ada yang ketangkap Bang dari video itu Bang? Ada satu orang. Satu orang. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Puluhan pelajar diduga geng motor yang kabur dari kejaran polisi tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Selain itu, mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro diperiksa Propam Polda Metro Jaya diduga terkait kasus pemerasan. Selain AKBP Bintoro, Propam juga tengah menyelidiki 3 anggota polisi lain terkait kasus dugaan pemerasan AKBP Bintoro. Saya Anisha Dasuki, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, intensitas hujan tinggi mengakibatkan sejumlah wilayah di Jawa Timur dilanda banjir. Di Pasuruan, ratusan rumah terendam banjir bandang. Sementara itu, banjir juga merendam wilayah Madiun dan Jombang. Banjir bandang menerjang sejumlah desa Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Derasnya air bahkan sampai masuk ke dalam rumah warga. Banjir semakin parah setelah jebolnya tanggul Kaliwelang. Luapan air sungai menjadi penyebab utama jebolnya tanggul. Ketinggian air yang mencapai 100 cm membuat aktivitas warga terganggu. Warga pun berupaya menyelamatkan barang mereka. Jebolnya tanggul yang ada di Dusun Rujak Sintin mengakibatkan banyak rumah terendam. Tidak hanya di Pasuruan, banjir juga merendam sejumlah desa di Madiun, Jawa Timur. Besarnya volume air tak mampu lagi ditampung hingga meluap ke permukiman warga. Bahkan di beberapa titik, ketinggian air nyaris menyentuh atap rumah warga. BPBD Kabupaten Madiun menyebut tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan banjir berangsur surut pada Senin malam. Banjir juga masih merendam ribuan rumah warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ketinggian banjir bahkan mencapai 1,3 meter. Akibatnya warga terisolir di dalam rumah dan tidak bisa menjalankan aktivitasnya. Untuk membantu warga, pemerintah desa berinisiatif mendirikan dapur umum secara mandiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah daerah di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat kembali dilanda banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bengkayang melaporkan ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter. Evakuasi korban banjir dengan sebuah perahu karet milik BPBD setempat berlangsung dramatis. Evakuasi. Derasnya arus nyaris menyeret perahu karet yang tengah didorong sejumlah petugas. Bahkan beberapa petugas sempat terpleset karena terdorong derasnya arus air. Ada jalan. Nah, turun ya, apa? Turun ya, banyak
Banjir bandang akibat luapan Sungai Sebalo ini menerjang permukiman warga di sejumlah wilayah di Kabupaten Bengkayang Selasa pagi hingga saat ini. Banjir bercampur lumpur ini datang secara tiba-tiba disebabkan tingginya intensitas curah hujan. Di Jalan Swadaya. Sejumlah warga yang berada di Jalan Swadaya Bengkayang sudah mengungsi, namun sebagian lagi masih bertahan di rumah mereka untuk menjaga harta benda. Kalau untuk banjir dengan intensitas hujan tinggi seperti ini sudah sering terjadi. Di BTN ini ya, Bang ya? BTN ini ya, BTN SMK. Nah, ini diakibatkan karena mungkin dari batang sungai yang ada di sini ini sudah mulai menyempit. Harapan kami warga di BTN ini, semoga pemerintah bisa menormalisasi sungai, mengeruk atau semacamnya, atau solusi lainnya lah yang bisa diambil oleh pemerintah. Sementara itu, data BPBD setempat, ada 11 kecamatan di Bengkayang yang terendam banjir. Akses jalan antar kota pun terputus akibat banjir ini. Dari Bengkayang, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta membuat ruas jalan Pelumpang Semper Koja Jakarta Utara banjir. Ketinggian air mencapai 10 hingga 15 cm. Beginilah kondisi banjir yang menggenangi ruas jalan Pelumpang Semper Koja Jakarta Utara malam ini. Ketinggian air bervariasi mulai dari 10 hingga 15 cm, membuat sejumlah pengendara motor yang nekat melintas mati mesin. Menurut salah seorang warga, banjir di jalan ini karena tingginya curah hujan sejak sore tadi. Buruknya saluran air juga menjadi penyebab banjir. Sementara di depan kampus Trisakti Grogol, Jakarta Barat, banjir menggenangi jalan di sekitar atau setinggi setengah meter. Sejumlah pengendara putar balik akibat tidak berani melalui genangan air. Akibatnya, kemacetan panjang terjadi. Sudah ada rekan kami Miftahul Gani yang berada di Jalan Kiai Tapak, Grogol, Jakarta Barat. Gani, seperti apa kondisi banjir dan juga lalu lintas di wilayah Grogol saat ini? Pemirsa, banjir melanda Jalan Kiai Tapak, Grogol, Jakarta Barat. Saat ini ketinggian air di lokasi mencapai 50 cm. Arus lalu lintas yang berada di lokasi ini mengalami penyempitan jalur karena jalur yang ada di sebelah kiri itu tidak bisa dilalui oleh sejumlah kendaraan. Bahkan motor terpaksa berputar balik dan hanya bisa dilalui oleh roda 4, tapi bisa dilintasi dengan jalur yang berada di pinggir jalan karena khawatir mogok. Begitu, Nisa. Baik, tadi dilaporkan bahwa banjir tingginya sampai setengah meter. Sekarang kondisinya berapa ketinggiannya, Gani? Pemirsa, sepertinya kondisi banjir di lokasi ini ketinggian air semakin meninggi karena intensitas curah hujan juga di sini masih belum reda dan sejumlah kendaraan yang bisa melewati lokasi ini hanya kendaraan roda 4, sementara roda 2 masih belum bisa melintasi lokasi ini, Nisa. Baik, Gani, di situ di tengah-tengah Jalan Kiai Tapa ada Kali Grogol ya. Biasanya di situ selalu disiagakan pompa-pompa portabel. Apakah pompa yang disiagakan di sana bisa berjalan dengan atau berfungsi dengan baik? Betul, Nisa. Pompa penyedot air, penyedot banjir yang ada di Grogol berfungsi dengan optimal, cuma karena ketinggian airnya ini meluap, jadi untuk penyedotan air kembali lagi ke jalan ini, Nisa. Baik, apakah di situ saat ini sudah ada pompa yang permanen, tidak hanya portabel saja? Belum, Nisa. Oh, saat masih ini portabel? Belum, maksud saya masih yang permanen saja.
yang ada dipergunakan, cuma yang portable belum digunakan oleh petugas. Karena petugas dari sumber daya air belum ada di lokasi ini, Nisa. Baik, tadi Anda mengatakan petugas sumber daya air sampai saat ini belum ada. Dari jam berapa banjir ini terjadi sampai petugas belum datang? Banjir ini terjadi sejak 1 jam yang lalu, Nisa, dan sejumlah kendaraan masih terjebak banjir dan terlihat motor di depan saya ini mogok, terpaksa harus mendorong motornya secara manual, Nisa. Gani, apakah sudah ada yang lapor ke petugas sumber daya air sejauh ini? Sepertinya sudah, Nisa, dari petugas security setempat sudah melaporkan, namun belum ada respon dari petugas sumber daya air. Gani, apakah banjir ini meluas hingga ke kawasan Tanjung Duren? Biasanya kita ketahui kalau banjir di Grogol itu akan meluas sampai ke apartemen Mediterania dan beberapa mal yang ada di situ, Mall Ciputra, Central Park, hingga ke wilayah Tanjung Duren. Betul, Nisa, banjir juga melanda kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dan saat ini kondisi air masih belum surut di sekitar Tanjung Duren Raya, Nisa. Baik, kalau untuk ketinggian air lebih tinggi mana? Di Jalan Kiai Tapa ini atau kita tahu Tanjung Duren lebih rendah ya letaknya daripada Jalan Kiai Tapa. Berarti lebih tinggi lagi di Tanjung Duren, Gani? Betul, Nisa, ketinggian air lebih tinggi di Jalan Tanjung Duren Raya dibandingkan dengan Jalan Kiai Tapa ini, Nisa. Baik Gani, nanti kami akan kembali lagi kepada Anda untuk memperbarui informasi terkait banjir yang terjadi di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Terima kasih Gani atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Pemirsa, momen libur panjang dimanfaatkan warga untuk liburan. Kepadatan masih terjadi di stasiun Pasar Senen Jakarta hingga Selasa malam. Jelang Hari Raya Imlek besok, penumpang masih padati stasiun Pasar Senen. Meski demikian, jumlah penumpang yang berangkat dari Pasar Senen menurun dibandingkan saat libur Isra Mi'raj kemarin, yaitu 10.882 penumpang. PT KAI Daop 1 Jakarta menyiapkan 411 perjalanan dengan tujuan favorit di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Kepadatan penumpang diperkirakan akan terjadi hingga hari ini, bertepatan dengan berakhirnya masa cuti bersama. Sementara kepadatan lalu lintas terjadi di kawasan Malioboro, Yogyakarta hingga Selasa malam. Kendaraan dari Jalan Mataram dan Jalan Abu Bakar Ali tersendat saat akan memasuki Jalan Malioboro. Momen libur panjang dimanfaatkan ribuan wisatawan baik dari dalam maupun luar daerah untuk menikmati suasana di ikon kota pelajar ini. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk memantau situasi terkini libur panjang di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Sudah ada rekan kami Gali Wisma. Gali, seperti apa kepadatan di kawasan Malioboro malam ini? Ya, bisa saya kabarkan malam hari ini semakin malam Malioboro semakin ramai dipadati oleh ribuan wisatawan dari dalam maupun luar daerah. Nah, kepadatan arus lalu lintas ini juga terjadi. Bisa saya kabarkan arus lalu lintas seperti kemacetan di akses akan masuk Jalan Malioboro. Dan di momen libur panjang ini juga petugas kepolisian melaksanakan rekayasa lalu lintas dengan hanya 2 jalan yang bisa memasuki area Malioboro, yaitu Jalan Mataram dan Jalan Abu Bakar Ali. Untuk akses masuk Malioboro dari Jalan Mangkubumi, kemudian Jalan Keleringan yang biasanya bisa langsung masuk melewati bawah jembatan Keleringan, ini dialihkan ke arah Sidosono. Jadi harus memutar lapangan Sidosono baru masuk Jalan Abu Bakar Ali dan bisa masuk di Jalan Malioboro. Nah, penyebab kemacetan ini juga memang selain karena beberapa ojek online, mobil yang memberhentikan penumpang di beberapa titik Jalan Malioboro, juga ada beberapa kendaraan seperti andong maupun beca yang memang berjalan pelan untuk mengantarkan para wisatawan. Selain itu juga saya himbau kepada para wisatawan yang ingin menikmati libur panjang di Malioboro untuk mempersiapkan payung karena cuaca juga tampak mendung pada malam hari ini. Dan saya sarankan untuk
mengambil parkir-parkir resmi yang telah disediakan pemerintah seperti di Taman Pagar Abu Bakar Ali maupun Ketandan, di Sari maupun di area Pasar Beringharjo. Seperti itu, Anissa. Baik, terima kasih Gali Wisma atas laporannya dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. TNI Angkatan Laut dan Ditpol Airut Polda Banten bersama nelayan kembali melanjutkan pembongkaran pagar laut di perairan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten. Kondisi cuaca dan gelombang laut yang mencapai 2 meter membuat pembongkaran pagar laut di hari ke-7 ini kurang maksimal. TNI Angkatan Laut dari Lanal Banten dan Ditpol Airut Polda Banten bersama nelayan kembali melanjutkan pembongkaran pagar laut perairan Kronjo dan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Pembongkaran pada hari ke-7 melibatkan 180 personil gabungan ini dilakukan di perairan Kronjo hingga perairan Mauk. Kondisi cuaca dan gelombang laut yang mencapai 2 meter membuat pembongkaran pagar laut tidak maksimal. Pasalnya, kapal nelayan yang digunakan untuk melakukan proses pembongkaran terombang-ambing di tengah laut sehingga menyulitkan petugas saat mencabut pagar bambu. Kondisi gelombang laut yang cukup ekstrim membuat proses pembongkaran ditunda lantaran khawatir dengan keselamatan petugas dan nelayan yang melakukan pembongkaran. Untuk hari ini, di hari ke-7 ini, kendala saat ini yang kita hadapi adalah masalah cuaca. Kalau dari kemarin, dari hari pertama sampai dengan hari ke-6 kita bisa maksimal melaksanakan pencabutan pagar laut, tapi untuk hari ini kendala cuaca cukup mengganggu pekerjaan sehingga untuk hasil tidak maksimal. Biasanya kita bisa mendapatkan 500 sampai 1 km dalam sekali pencabutan dalam satu hari, tapi untuk hari ini karena ketinggian gelombang 1,5 sampai 2 meter, pencabutan pagar bambu tidak bisa maksimal dan hanya beberapa kapal nelayan saja dibantu dengan dari unsur Lanal dan unsur dari Ditpol Air yang bisa melaksanakan kegiatan, dan itu pun tidak dapat berlangsung dalam waktu lama dikarenakan kondisi cuaca. Diketahui TNI Angkatan Laut bersama nelayan hingga hari ke-6 sudah berhasil membongkar pagar laut sepanjang 18,7 km. Pagar laut yang sebelumnya membentang 30,16 km kini hanya tinggal tersisa 11,46 km. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Prime, pemirsa. 100 hari sudah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memimpin Indonesia. Mari kita lihat bagaimana kepuasan masyarakat atas pemerintahan Prabowo Gibran. Hari ini, pemerintah Prabowo Gibran genap 100 hari memimpin Indonesia. Rakyat pun menyoroti sejumlah kebijakannya. Lembaga survei Litbang Kompas telah mengukur tingkat kepuasan masyarakat. Hasilnya, 80,9% warga Indonesia menyatakan kepuasannya atas kinerja pemerintah Prabowo Gibran. Hanya 19,1% yang menyatakan ketidakpuasannya. Sementara 89,4% menyatakan keyakinannya atas pemerintah Prabowo Gibran. Hanya 10,6% menyatakan tidak yakin. Presiden Prabowo pun tegaskan fokus pemerintahannya untuk meningkatkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Niatnya adalah bawa kemajuan kesejahteraan ke rakyat kita. Niatnya hilangkan kemiskinan. Niatnya hilangkan kelaparan. Niatnya adalah tingkatkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Penghasilan rakyat semuanya harus naik. Tingkat kepuasan yang mencapai 80% ini sekaligus menjadi yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir sejak Januari 2015. Meski belum sempurna, namun hasil survei menandakan rakyat optimis atas pemerintah Presiden Prabowo Gibran. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjadi menteri dengan kinerja terbaik berdasarkan hasil survei Center of Economic and Law Studies atau CELIOS. Sementara Menteri HAM Natalius Pigai menjadi menteri urutan pertama yang mendapat rapor merah.
100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, lembaga Center of Economic and Law Studies atau Celios merilis hasil survei kinerja Kabinet Merah Putih. Celios mencatat ada 5 menteri yang mendapat rapor hijau dan ada juga 5 menteri yang mendapat rapor merah. Menteri Agama Nasaruddin Umar sebagai menteri dengan kinerja terbaik, sementara posisi kedua ditempati oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Mutia dinilai sigap tangani judi online, posisi ketiga ditempati oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menduduki peringkat keempat. Rakyat menanti kebijakan tes kesehatan gratis di hari ulang tahun. Di posisi kelima ada Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee. Sementara menteri dengan rapor merah adalah Menteri HAM Natalius Pigai, berada di posisi pertama karena yang sempat mengajukan dana Kementerian HAM sebesar 20 triliun rupiah. Di posisi kedua ada Menteri Koperasi Budi Aristiadi. Saat baru menjabat, Budi Ari sempat berurusan dengan polisi diduga terkait judi online. Sementara di peringkat ketiga diduduki oleh Menteri ESDM Bahlil Lahaladia. Bahlil ingin meningkatkan lifting migas. Pada posisi keempat ada Menteri Kehutanan yakni Raja Juli Antoni. Celios menilai sejumlah kebijakan Raja Juli problematis, salah satunya mengubah hutan menjadi hutan tanaman energi dan co-firing PLTU batubara. Sementara di posisi kelima ada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Yandri sempat berpolemik karena mengirim surat undangan keluarga dengan gunakan kop surat kementerian. Yandri pun memastikan tidak ada unsur politik dalam undangan tersebut. Pengamat politik Ray Rangkuti menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo Gibran yang mencapai 81% merupakan lanjutan dari Presiden Joko Widodo. Namun politisi PAN Saleh Daulay membantah hal tersebut. Saleh menyebut tingkat kepuasan tersebut murni dari kinerja Prabowo Gibran yang disukai oleh publik. Kepuasan terakhir di Pak Jokowi itu 80%. Sekarang 80,9%. Artinya Pak Prabowo hanya menghasilkan 9% tingkat kepuasan. 0,9%. 0,9 ya, dalam waktu 100 hari. Jadi nggak ada 1%. Dan katakan 1% lah kita bulatkan di 1%. 1% itu sumbangsih dari 1 MBG, kedua kenaikan guru, kenaikan buruh, ya kan? Lalu apa tadi PPN yang 20%, haji yang dimurahkan. Jadi udah begitu banyak digelontorkan oleh Pak Prabowo, tambahan-tambahan di luar apa yang sudah pernah dikerjakan oleh Pak Jokowi, ternyata tingkat kepuasan ke Pak Prabowo itu masih 1%. Oke, saya jawab ya. Ya, saya udah paham ke pertanyaannya. Dan ini sebetulnya adalah pernyataan yang saya katakan menelikung di ujung, Pak. Sebab apa? Penjelasan saya tidak seperti itu. Saya katakan ini Pak Prabowo ini adalah kelanjutan dari Pak Jokowi. Andai kata programnya tidak bagus, Pak, nggak tertutup kemungkinan turun sampai 50%. Tidak tertutup kemungkinan sampai turun 40%. Karena kelanjutan belum selesai, jangan dipotong dulu. Anda tadi bicara sedikit pun walaupun saya terganggu, saya nggak potong loh. Kita mau mengatakan justru karena kelanjutan, logika yang Anda bangun itu jadi benar. Ini kelanjutan tuh di 80%. Bukan, maksud saya gini. Pak Prabowo sekarang 81%. Itu yang saya katakan. Artinya kalau kelanjutan cuma naik 1%. 1% itu disumbang oleh beberapa itu program kan pemahamannya baru yang saudara oleh Pak Prabowo. MBG mungkin 0, sekian persen. Gaji guru 0, sekian persen. Lalu gaji buruh 0, sekian persen. Haji yang dimurahkan 0, sekian persen. Gitu loh maksud saya. Jadi mungkin ini bahan evaluasi loh. Jadi MBG itu nggak sampai 1% loh efek kepuasannya kepada Pak Jokowi. Kalau cara lihatnya, cara penjelasannya. Ini kan Anda mengulang pernyataan Anda yang tadi nih. Iya. Ini kalau debat di sini jangan bolak-balik ngulang-ngulang pernyataan yang sama. Ya, habis waktu kita durasinya habis nggak bermanfaat. Jadi saya mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo disukai, disetujui, diminati oleh rakyat. Buktinya apa? Yang melakukan survei bahkan bukan Gerindra, bukan pemerintah yang bikin survei. Yang bikin survei Kompas, Pak. Bapak tahu nggak latar belakangnya, misalnya Kompas ini seperti apa mereka bikin survei? Selalu dijadikan panutan. Orang selalu percaya dari dulu sampai sekarang Kompas jadikan sebagai panutan, Pak. Dan nggak mungkin misalnya semua rakyat ini, kamu nanti pilih begini, kamu kasih tahu begini. Tidak.
Ini independen. Jadi kalau misalnya hasilnya seperti itu, dah betul bahwa itulah hasil yang diinginkan secara objektif oleh rakyat. Saleh, Itu buktinya. tidak meragukan hasilnya, Bung